Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan melanjutkan presentasi dari proyek kami yang berjudul Perancangan Sistem Lampu Otomatisasi Menggunakan Sensor Light Dependency Resistor. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Hestiwana Mahardika dengan NPM 20150610005 dan selanjutnya teman saya. Nama saya Muhammad Bahtiar, NPM 20150610007. Nama saya Satria Berliano Manzi dengan NPM 20150610009. Selanjutnya, kami akan melanjutkan materi pada bab ketiga, yaitu hasil dan pembahasan. Sistem otomatis adalah sebuah kontrol pengendalian yang dilakukan oleh mesin atau peralatan yang bekerja secara otomatis dan operasinya di bawah pengawasan manusia. Dalam hal ini, penggunaan teknologi otomatis dapat diaplikasikan dengan penggunaan lampu, sehingga dapat menyalakan atau mematikan lampu secara otomatis. Oleh karena itu, lampu otomatis tersebut menggunakan microcontroller sebagai pengendali. Selain itu, menggunakan sensor LDR yang berfungsi untuk mendeteksi intensitas cahaya yang ada di dalam maupun luar ruangan. Sehingga lampu tersebut akan secara otomatis menyala berdasarkan intensitas cahaya yang diterima oleh sensor LDR. Berikut adalah gambar rangkaian sistem lampu otomatis. Pada gambar 1 menjelaskan bahwa peralatan sistem otomatis pada lampu menggunakan microcontroller IDE. Lampu dapat menyala secara otomatis dengan menggunakan sensor cahaya LDR atau Light Dependent Resistor yang terhubung dengan microcontroller IDE. Dari microcontroller akan terhubung pada resistor, aktuator, dan pada tahap terakhir lampu akan menyala maupun mati. Selanjutnya yaitu flowchart aplikasi. Berikut adalah flowchart sistem lampu otomatis. Pada gambar 2 dijelaskan bahwa alur dimulai lalu dilakukan inisialisasi sistem secara otomatis, artinya sistem akan membaca sensor cahaya LDR berdasarkan intensitas cahaya. Artinya, semakin banyak cahaya yang mengenai LDR, maka nilai resistensi hambatan akan menurun sehingga relay akan off sehingga lampu akan mati. Namun sebaliknya, semakin sedikit cahaya yang mengenai LDR, maka nilai resistensi atau hambatan akan semakin membesar. Maka relay akan on sehingga lampu akan hidup. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi 3.2 flowchart logging. Berikut merupakan gambar flowchart logging. Gambar 3 adalah alur pada saat pengguna atau user akan memulai aplikasi. Sebelum masuk ke halaman kedua aplikasi, user perlu menginputkan email dan password terlebih dahulu. Jika email dan password tidak cocok, maka user akan diminta untuk memasukkan lagi email dan password mereka. Jika email dan password mereka benar atau cocok, barulah mereka akan diarahkan ke halaman kedua aplikasi. Selanjutnya 3.3 Desain Interface. Aplikasi pada desain ini terdiri dari dua halaman utama dan penting. Halaman yang pertama adalah halaman login dan yang kedua adalah halaman status lampu. Berikut merupakan gambar desain untuk halaman login. Halaman ini merupakan tempat user atau pengguna untuk memasukkan email dan password mereka. Saat mereka menekan tombol login dan email atau password mereka tidak cocok, maka mereka akan tetap berada pada halaman tersebut. Namun saat email dan password mereka benar, maka user akan dialihkan ke halaman kedua. Berikut merupakan gambar desain untuk halaman kedua. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat daftar perangkat atau lampu yang telah terkoneksi dengan internet.
dari microcontroller dan aplikasi, sehingga user dapat melihat daftar lampu mereka berserta status atau kondisi lampu mereka. Selanjutnya 3.4 merancang software. Untuk merancang software ini secara garis besar, langkah-langkah yang dilakukan adalah langkah-langkah yang biasa dilakukan saat mengembangkan sebuah software atau aplikasi. Yang pertama, desain, itu proses pembuatan desain aplikasi baik UI maupun UX. Kedua, development, yaitu proses pengembangan aplikasi. Dan ketiga, debugging atau stabilization, yaitu proses peningkatan kualitas aplikasi. Baiklah, bagian selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Tiga titik lima penginstalan. Penginstalan Arduino IDE. Arduino IDE itu merupakan pendekan dari Integrated Development Environment yang merupakan software untuk melakukan penulisan program, compile, serta upload program ke board Arduino. Berikut merupakan gambar dari instalasi Arduino IDE. Arduino itu memahami perintah khusus yang disebutkan dengan Arduino Language. Bahasa pemrograman Arduino ini adalah temuan dari Hernando Barragán di tahun 2003. Bahasa pemrograman ini cukup mirip dengan C, akan tetapi dia tuh memiliki karakteristika sendiri. Untuk cara installnya, pertama tuh kita cari link ini www.arduino.cc/n/software di browser yang kita miliki. Setelah itu kita klik bacaan download, maka file akan terdownload otomatis. Selanjutnya kita klik file yang telah di-download tadi dan kita next saja sampai selesai terinstall. Berikut ini merupakan tampilan dari Arduino IDE. 3.6 Pembuatan login. Berikut merupakan gambar dari tampilan form login. Untuk login ini sendiri menggunakan HT password tanpa menggunakan database. HT password ini bertujuan untuk membuat dan memperbarui data file yang digunakan untuk menyimpan user dan password untuk autentikasi dasar pengguna HTTP. Jika HT password tidak dapat mengakses file, seperti tidak bisa menulis ke file output atau tidak mampu membaca file untuk memperbaruinya, ia itu mengembalikan status kesalahan dan membuat tidak ada perubahan. HT password itu merupakan file flat yang digunakan untuk menyimpan nama pengguna dan kata sandi untuk autentikasi pada Apache HTTP server. Nama file ini diberikan dalam konfigurasi HT access dan bisa berupa apa saja walaupun HT password adalah nama kanonik. 4.4 Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka kesimpulan dapat diambil sebagai berikut. 1. Telah berhasil membuat perancangan lampu otomatis dengan menggunakan Node MCU. 2. Perancangan aplikasi lampu otomatis dibuat dengan Node MCU, lampu LED, relay, dan sensor LDR. 3. Alat ini dapat bekerja menyalakan lampu secara otomatis dengan masukan dari sensor cahaya LDR. Keempat, saklar lampu dikontrol dengan relay jika ingin dihidup otomatiskan, yang terhubung dengan Node MCU dan sensor LDR. Jadi, relay ini bekerja sebagai aktuator yang berfungsi memutus dan menyambungkan kendali secara otomatis. Yang terakhir, Node MCU itu digunakan sebagai microcontroller yang mana dapat menerima masukan dari user. Mungkin sekian penjelasan proyek lampu otomatis dari kelompok kami, yaitu kelompok 15. Apabila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.